Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis, jadi harus mengakhiri tayangan live-nya. Oke, semoga setelah ini lancar semuanya ya, teman-teman. Harapannya sih begitu. Oke, aku sapa kembali teman-temannya sudah bergabung di live kali ini di GBN Talk Show ke-22 tentang topiknya pendidikan, karir, dan pengabdian. Tentunya yang cukup relate dengan semangat yang diusung sama GBN itu sendiri. Sebelumnya perkenalkan, tadi aku Rika dari SSP 7, Saudara Sebatik Project 7. Nah, malam ini kita akan ngobrol bareng sama keluarga GBN juga dari Saudara Sebatik Project 1. Ada Mas Egi. Halo. Mas Egi apa udah bisa bergabung? Sudah ada. Halo. Halo Rika. Halo Mas. Kelihatan ya? Belum muncul. Belum muncul. Tayangan teman-teman lain aman nggak? Bentar ya. Halo Mbak Zara, Yuda, dan teman-teman lainnya. Oke. Malam ini tadi kita mau ngobrolin tentang 3 topik tadi, tapi akan dibawakan dengan santai, sharing biasa aja bareng Mas Egi. Sebelumnya aku mau kenalin Mas Egi. Beliau adalah senior kita di SSP 1 yang saat ini sedang lanjut studi S2 di ITB dengan beasiswa LPDP. Teman-teman pasti udah pada tahu ya beasiswa LPDP yang juga salah satu beasiswa inceran oleh Scholarship Hunter gitu. Dan yang menarik, LPDP kan beasiswa dari negeri untuk negeri. Tentunya karena pakai uang rakyat, harus membawa kebermanfaatan juga untuk rakyat. Nah, yang menarik, di LPDP itu awardinya ada kewajiban untuk melakukan pengabdian. Nah, ini kan selaras dengan misi dari GBN itu sendiri ya, semangat pengabdian. Kalau di GBN punya tagline mengabdi tanpa henti, LPDP juga punya aku pasti mengabdi gitu. Mas, ini di aku belum kelihatan, tapi udah muncul ya di teman-teman. Halo teman-teman, udah kedengeran nggak suaranya? Kalau suaranya udah masuk. Masuk ya, tapi gambarnya hilang ya? Iya, ini entah trouble di aku atau gimana. Tapi nggak apa-apa kali ya, Mas, kita mulai aja mungkin ya. Boleh, boleh. Tapi di aku ini Gimana, Mas? ya, di HP aku Rika yang nggak ada gambarnya. Oh gitu. Wait. Kira-kira ada solusinya nggak, Mas, ini? Atau nggak apa-apa, lanjut aja. Aku nggak. Oke. Semoga nanti tetap bisa terdeliver dengan baik. Kelihatan kau berdua oke. Alhamdulillah. Tetapi kalau yang nonton kelihatan, Mas. Jadi kita langsung aja kali ya. Biar nggak kemalaman juga. Jadi tadi habis pada taraweh gitu. Masih sempat buat join live kita malam ini. Oke. Ini dulu. Mau ngenalin narasumber kita tadi, Mas Egi udah sempat aku kenalin juga. Beliau adalah senior kita di SSP 1. Dan gimana kabarnya Mas Egi? Malah lupa belum disampaikan ini narasumber. Ya alhamdulillah semua teman-teman gimana kabarnya? Udah lama banget, kayak udah 9 angkatan ya? Udah 9 tahun yang lalu berarti.
9 benar. Serasa tua. Ini perintis GBN juga bareng Mas Denny, bareng Mbak Weni dan kakak-kakak yang lainnya. Seneng banget malam ini bisa ngobrol bareng sama Mas Egi gitu. Sekarang berarti kesibukannya kuliah ya Mas ya? S2 Magister di ITB. Ya betul, sekarang lagi kuliah MBA di ITB sambil merintis bisnis juga kayak Fits begitu. Nah, boleh dong Mas. Jadi mungkin berarti Mas Egi ini lulus tahun berapa dari UMY? Itu. UMY itu 2016 awal. Boleh cerita dong Mas, setelah lulus itu, kehidupan setelah lulus, apakah langsung kerja, tadi nge-create bisnis di bidang kreatif ya tadi ya, Creafits, itu kayak gimana sih habis lulus, langsung kerja kah, atau emang udah dibuat sejak zaman kuliah tentang bisnis di bidang kreatif itu Mas? Jadi waktu kuliah tuh kan saya tuh aktif di bagian, biasanya tuh PDD ya. Nah, biasanya bikin-bikin desain kayak gitu. Nah, kebetulan teman-teman tuh pada suka gitu dengan hasil desainnya. Dan dari mulai kuliah lah kayak kepikiran buat kenapa gak dibuatkan untuk menjadi komersil gitu. Jadi semenjak kuliah juga udah ada beberapa teman-teman yang request atau minta tolong bikinkan logo, poster, dan lain sebagainya. Nah, disitulah kayak mulai 2014 dimulailah Creafits itu, tapi memang awalnya kayak kerja sendiri gitu. Terus apa namanya, setelah kayak dirintis terus sampai akhirnya kayak udah mulai punya tim sendiri, sampai sekarang kayak punya klien tetap sendiri, sampai kliennya mulai dari penjuru Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada juga dari Korea, ada juga dari Eropa gitu. Itu sejak tahun 2015 ya Mas? Itu juga karena diasahnya tuh melalui kegiatan-kegiatan organisasi gitu, kayak salah satunya ikut GBN, di mana di GBN ini aktif sebagai anggota dari media, jadi bikin-bikin untuk poster dan lain sebagainya gitu kan. Waktu ke Sebatik juga saya tuh di sana jadi tim pengajar buat kayak ngajarin Corel Draw ke anak-anak Aji Kuning gitu. Dari situlah kayak gitu. Organisasi di kuliahan, di GBN juga di divisi media kreatif ya Mas. Ada juga proker yang Mas Egi itu terlibat dalam pengajaran tadi desainnya ya. SMA waktu itu tuh di Aji Kuning ngajarin Corel Draw gitu. Ada gambar juga sih untuk anak-anak SD, SMP gitu waktu itu. Jadi setelah selesai dari GBN, kemudian lulus, kemudian waktu itu kerja dulu di beberapa company gitu, dari selama 7 sampai 8 tahun kerja di beberapa company. Emang langsung kerja waktu itu, tapi kerja tuh langsung jadi desainer gitu, jadi gak relevan gitu sama jurusan kuliah waktu itu ekonomi terus, tapi malah jadi desainer gitu, sampai 7 sampai 8 tahun tuh. Tapi di company yang bergerak di bidang apa itu Mas waktu itu? Waktu itu kerjanya tuh di manufaktur, bagian digital marketing, dan awalnya tuh memang dari staff desainer gitu, diawali dari desainer terus menjadi digital marketer manager, terus setelah kayak ilmu kayak memantapkan diri, akhirnya memutuskan untuk tidak bekerja di korporat lagi. Akhirnya difokuskanlah si bisnis ini. Dari awal memang dari 2014 itu emang udah berjalan ya Creafits itu, tapi kayak sampingan aja. Nah, mulai kayak 2021 itu benar-benar difokuskan, dibangun timnya, dibangun kayak bisnis plan-nya seperti apa, seperti itu. Untuk biar si bisnis ini sustainable untuk kedepannya gitu. Jadi tadi berawal dari passion sama skill yang dipunyai tadi, terus lebih dieksplor lagi, dimantapkan lagi gitu ya Mas, untuk membangun sebuah bisnis ini tadi. Keren sih, keren. Betul. Terus sampai saat ini Creafits masih berjalan ya,
Dan kalau sekarang kan sedang lanjut studi di MBA. Lalu itu kenapa Mas alasannya tuh, motivasinya kenapa mau memutuskan untuk lanjut studi setelah bekerja beberapa tahun ini gitu? Iya. Setelah kayak menimba ilmu di perusahaan, kayak merasa masih kurang gitu ilmunya. Terus akhirnya pengen bikin bisnis tuh kayak gimana sih gitu kan, yang betul, yang benar tuh. Akhirnya kepikiran kayak coba LPDP aja gitu. Akhirnya coba itu 2022 daftar dan lolos. Tapi saya tuh di defer dulu setahun, jadi baru mulainya tuh 2024. Oh. Di sini ada Berarti teman-teman lolos SSP 1 ya. PDP 2022 itu batch 1 atau 2, Mas? 2022 tuh batch 2, batch 2. Oh, barengan ternyata. Aku juga yang batch kedua tahun 2022. Tapi nggak defer, langsung masuk perkuliahan di semester genapnya. Jadi 2023 langsung masuk ya, 2023 awal. Heeh. Kita tetanggaan ternyata. Di Bandung. Di Bandung. Jadi gimana tuh Mas habis berarti defer dulu di ITB-nya ya? Defer dulu kayak setahun karena masih ada pekerjaan, juga masih terikat kontrak kerja juga. Sampai sekarang juga kan masih bekerja juga di salah satu klinik di Jakarta juga sebagai salah satu direksinya, juga sebagai kerja juga di kreatif gitu kan. Jadi kayak banyak banget nih cabang pikirannya, kuliah, kerja, sama bikin bisnis gitu. Terus memutuskan untuk di defer. Berarti masuk LPDP jalur LOE ya, udah pegang LOE ITB, MBA ITB? Belum, waktu itu belum ada LOE sih. Jadi sambil udah dinyatakan lolos langsung nyari LOE, langsung dapat, terus defer gitu. Oh gitu ya. Nah, dari masa pendaftaran LPDP ini Mas, tahapan seleksinya kira-kira mana sih yang paling struggling menurut Mas Egy sendiri, yang kemarin itu cukup menguras pemikiran dan emosional dan lain-lain, itu yang paling menurut Mas Egy? Kebetulan waktu itu gak pakai LOE ya, jadi ada tes bakat skolastik ya. Iya. Nah, itu kan kayak TPA gitu, jadi matematika kayak gitu-gitu tuh sangat-sangat melelahkan untuk saya. Jadi harus dipersiapkan untuk kayak memang belum punya LOE, disiapkan dulu si administrasinya lengkap. Kalau lulus sampai tes bakat skolastik itu dikerjakan dengan maksimal. Kemudian pas interview ya diusahakan dijawab secara sejujur mungkin, apa yang ditulis di esai, apa yang diinginkan untuk Indonesia ke depan, kontribusi kita untuk Indonesia ke depan itu bisa disampaikan ke juri itu secara baik gitu. Tadi sempat dimention juga ada esai gitu ya Mas. Menarik sih untuk dikulik. Esai untuk pendaftaran LPDP ini kan ada tuh rencana kontribusinya ke depannya mau gimana. Dan sebenarnya kayak pengalaman pengabdian kita itu kan jadi poin plus waktu misalnya waktu kita ceritakan tentang GBN gitu kan kita. Dan gimana sih Mas Egy waktu itu apa yang dituangkan di esai kontribusi di esai waktu daftar LPDP itu, termasuk juga yang rencana kontribusinya? Tadi lihat kan sebenarnya passionate-nya itu di bidang desain, di bidang marketing gitu. Mau tahu dong? Yang penting tuh menurut saya tuh memang dampak yang akan diberikan untuk kita ke Indonesia sekecil apapun gitu ya. Jadi yang itu yang pengalaman di GBN juga saya tulis di CV-nya juga. Tapi untuk di esainya itu saya lebih menonjolkan ke kontribusi kreatif ini di bidang kreatif, yang mana saya berharap dengan adanya bisnis saya ini, saya bisa merekrut kayak anak-anak yang tidak bisa lulus, tapi tidak bisa melanjutkan sekolah ke universitas gitu, tapi dengan adanya kreatif bisa kayak mereka punya batu loncatan dulu gitu untuk bekerja dulu di kreatif. Jadi saya juga kayak memperdayakan teman-teman yang
belum bisa lanjut kuliah gitu. Jadi mereka diberi kesempatan wadah untuk bekerja based on project gitu, apa misalkan KFT ada project apa, terus diberikan ke teman-teman yang membutuhkan pekerjaan gitu. Nah, saya berharap dengan kontribusi ini gitu kan, mungkin LPDP melihat ini hal yang bagus gitu untuk kedepannya. Karena ada missionnya ya Mas, ternyata dari Creafit itu tadi mau untuk merekrut teman-teman yang ternyata emang lagi struggling untuk mencari kerja, untuk bukan batu loncatan ya, tapi untuk pada belajar mencari pengalaman di Creafit itu sendiri ya Mas ya. Keren, mungkin emang mission value yang diangkat itu sih yang memang jadi poin plus buat ya, karena saya melihat data juga kan di Tasikmalaya, di tempat sekelahiran saya tuh orang yang melanjutkan ke pendidikan S1 tuh jumlahnya sangat besar gitu dibandingkan orang yang lulus S1. Sementara orang yang lulus S1 tuh tidak kembali ke Tasikmalaya, mereka mencari pekerjaan di luar Tasikmalaya, ke Jakarta atau ke Bandung, ke tempat-tempat yang UMR-nya besar, sementara Tasikmalayanya tertinggal gitu. Sementara di Tasikmalaya sendiri juga membutuhkan lowongan pekerjaan gitu kan. Nah, dengan adanya Creafit ini saya pengennya tuh dibesarkan gitu, bisa merekrut teman-teman yang mereka belum bisa melanjutkan kuliah gitu kan. Oke. Kalau Creafit sekarang berarti nggak cuma, kalau aku tadi lihat itu nggak cuma di bidang kreatif ya Mas, sekarang merambah ke research ya, konsultan penelitian. Gimana itu Mas? Menarik juga itu. Karena sekarang mungkin relasinya makin banyak ya, jadi banyak teman-teman yang ahli di bidang nulis dan lain sebagainya. Saya melihat adanya kesempatan karena bidang pendidikan itu tidak akan pernah padam gitu kan. Jadi saya melihat ada kesempatan untuk membuka layanan baru dan mengajak teman-teman saya yang bisa riset untuk membantu di bidang konsultan riset ini. Ini baru dimulai 2024 sih, tapi tetap fokusnya tuh di bidang kreatif untuk desain, social media, optimization gitu, seperti itu. Menarik sih, dan semoga kedepannya lebih banyak. Mungkin ada bidang-bidang lain ya Mas yang bisa di-expand lagi dari kreatif ini dan lebih banyak kebermanfaatannya gitu. Terus berarti kan sekarang lanjut di MBA. Berarti fokusnya di Business Administration ya Mas. Boleh cerita sedikit nggak belajar apa aja sih maksudnya kurikulumnya, terus yang contribute di pekerjaan saat ini gitu. Nah, untuk teman-teman yang tertarik itu di bidang membangun bisnis ataupun bekerja di profesional di perusahaan, nah MBA ini bisa jadi salah satu pilihan untuk teman-teman bisa membangun bisnis. Dari kurikulumnya juga di ITB ya, di kampus saya tuh ya ada yang jalur profesional dan ada juga jalur kewirausahaan. Nah, yang dipelajari itu untuk saat ini tuh kayak seperti contohnya di perusahaan tuh kan ada bidang HR, finance, terus ada juga operation, terus ada juga macam-macam pokoknya. Nah, di situ tuh semua dipelajari bagaimana misalkan menjadi HR yang baik dan yang sesuai itu seperti apa gitu kan, finance-nya, cara mengelola keuangan perusahaan itu seperti apa. Nah, untuk saat ini semester pertama tuh saya masih belajar tentang HR, finance, juga marketing sama supply chain gitu. Itu kayak ada penjurusannya lagi nggak sih Mas tadi? Ada nanti di misalkan di semester terakhir tuh kita di penjurusan kayak tesisnya mau fokus di kayak finance atau di bidang HR, human resource atau operation gitu kan. Tadi tentang MBA-nya. Dan kalau nggak salah itu kemarin Mas Egi dan Creafit itu habis memenangkan yang LPDP Business Competition. Betul ya Mas? Iya betul, waktu itu nggak menang sih, cuma masuk 5 besar aja gitu, yang menangnya orang lain, juara 1-2-nya. Tapi sampai tahap
bisa 5 besar tuh sebuah pencapaian juga sih untuk Creafits. Oh, 5 besar bisnis competition yang diadakan LPDP kemarin ya, Bert? Yang 2023 itu. Jadi ini Biasa sih Mas. juga bisa menjadi bahan pelajaran juga bagaimana cara membuat bisnis plan yang baik gitu kan. Ikut lomba-lomba seperti itu tuh bisa mengasah juga skill-skill kita untuk lebih upgrade lagi. Itu sih. Terus mungkin aku juga mau menyapa teman-teman yang lagi nonton ini. Mangga silakan kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke narasumber kita. Boleh. Dari SSP aja nih yang nonton. Yang mau tanya tentang LPDP boleh. Tadi Mbak Zahra katanya mau nanya-nanya atau yang tertarik dengan bisnis yang tadi, Creafits atau seputaran desain, monggo. Atau mau seputaran kuliah mungkin. Yang ingin lanjut studi, ya yang ternyata cukup menarik. Tadi dorongan passion itu juga ini ya Mas, berkontribusi besar terhadap keputusan untuk melanjutkan studi, terus fokus dan juga mungkin karir ke depannya gitu ya. Betul. Kalau aku sendiri juga sebenarnya dorongan passion kan aku alhamdulillah kan support LPDP, tapi juga malah lintas jurusan. Jadi S1-nya di HI, S2-nya di Kesejahteraan Sosial di Unpad. Jadi emang sebenarnya dorongan ya aku nggak bisa mengelakkan bahwa GBN itu juga kontribut besar atas apa yang aku alami sekarang, atas alhamdulillah kesempatan untuk lanjut studi pakai LPDP juga sangat berkontribusi besar pengalaman selama di BN pengabdian itu. Ikut acara apa? Gimana Mas? Ikut kegiatan pengabdian seperti itu sangat-sangat apa ya, membuat kita upgrade diri gitu kan, bisa juga menjadi bakal untuk nanti kita di dunia kerja atau mungkin mau lanjut studi itu sangat-sangat berpengaruh juga gitu. Iya sih bener, pengabdian itu real matter. Terus ini sih Mas, aku mau nanyain kalau tadi kalau kita kan awadi kan ada kewajiban untuk mengabdikan diri setelah pasca lulus dari kuliah gitu ya. Berarti kalau Mas Egi sendiri untuk pengabdiannya rencananya itu ya mengembangkan lagi nih Creafits ini tadi ya Mas ya? Betul. Untuk kedepannya yang saya tulis di esai waktu pertama kali daftar itu memang untuk bisa membangun usaha yang bisa berdampak secara ekonomi maupun sosial di masyarakat di lingkungan sekitar saya gitu di Tasikmalaya. Itu yang tujuan utamanya seperti itu. Kalau Rika itu gimana Kak? Itu nulis esainya. Gimana? Kalau Rika waktu itu nulis esainya gimana? Kontribusi untuk ininya. Aku ya, kalau aku karena aku lanjut studinya di kesejahteraan sosial tentang lebih ke community development juga. Rencana kontribusi aku sebenarnya karena aku dulu sebelum lulus kan sempat magang di NGO. Nah, rencana pengabdianku juga aku pengen balik ke NGO sama Mas Egi di daerahnya. Kalau aku asalnya di Pati, jadi aku ingin kontribut di situ. Lalu juga lebih ke aktivism social movement sih, Mas. Jadi kontribusinya di bidang sosial tadi, di community development gitu. Iya. Yuk, ini teman-teman yang mau nanya-nanya ke Mas Egi, mumpung ada narasumber kita yang luar biasa ini. Hostnya juga luar biasa, Masya Allah. Ini ada Sukardi, ada Mbak Zahra, ada Mbak Zahra putriku SSP 7, ada Mas Andi juga. Monggo.
Ini Mbak Zahra dan Mbak Putri ini juga mau daftar LPDP rencananya. Ada Mas Andi, halo. Mau tanya, monggo Mbak Zahra. Oh, Mm-mm. jalur PNS. Oh, mau daftar LPDP yang jalur ASN ini. Hmm. Di angkatan kita banyak ya yang jalur PNS kan? Iya, jalur targeted. Berarti kalau di LPDP kan ada reguler, Ada. targeted, sama afirmasi ya Mas ya. Hmm. Berarti Mas Egi Kayaknya reguler umum. afirmasi. Jalur Oh, PNS ini afirmasi. hmm, kegiatan selain kerja, tapi kerja. Aku udah. Jadi Mbak Zara ini mau daftar LPDP yang jalur PNS, tapi ternyata saat ini kegiatannya hanya bekerja dan tidak mengikuti kegiatan lain. Sedangkan kalau dari referensi yang Mbak Zara dapat ini, beberapa esai menyantumkan kayak kegiatan. Ini menurut Mas Egi sendiri, kira-kira gimana Mas? Kalau jalur PNS agak kurang tahu ya, tapi apa namanya? Hmm? Dicantumkan aja mungkin kegiatan bekerjanya seperti apa gitu. Nanti juga rencana kontribusi untuk kedepannya akan kembali ke instansi tersebut, terus akan melakukan apa di instansi tersebut gitu. Seperti itu mungkin. Dan mungkin kesempatan untuk PNS juga lebih luas ya, terbuka untuk apa lulusnya tuh ya. Iya, untuk peluang itu ya Mas. Jadi mungkin kalau aku juga mau nambahin sedikit ya Mbak Zahra, sebenarnya nggak apa-apa kalau di esai itu mungkin lebih di-emphasize selama bekerja itu siapa aja yang sudah dilakukan, apalagi Mbak Zahra ini kan di Bapeda ya, kan itu juga cukup apa ya, bersinggungan dengan isu-isu sosial kan tentunya pasti cukup relate lah apa yang dikerjakan saat ini di pekerjaan sama mungkin mau dikaitkan dengan rencana kontribusinya atau isu yang menjadi concernnya dan pengalaman yang pengabdian di GBN juga masih bisa ya Mas ya dicantumkan ditambahkan. Betul, dari kita kuliah apa aja pernah dilakukan, terus setelah kerja kedepannya akan seperti apa gitu. Iya, jadi tipnya nggak usah takut duluan ya Mas Egi. Untuk Mbak Iya. Zahra ini dicoba aja ya. Coba Kalau aja emang rezeki kan pasti nggak bakal kemana gitu. Hmm. Asal mungkin stepnya tuh apa dijelaskannya secara rinci, secara detail, secara mudah dipahami gitu di esainya. Apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukannya. Biar jelas karena PDP kan tentunya mencari orang-orang yang benar-benar clear gitu untuk pemikiran kedepannya seperti apa. Betul. Tuh. Oke, ada lagi mungkin yang teman-teman yang mau bertanya tadi boleh seputar studi ataupun karir mungkin di bidang kreatif, di bidang desain dan juga oh, Mas mungkin sambil nunggu yang lain tanya nih, kan tadi aku juga sempet notice juga kalau Mas Egi ini kan tadi untuk rencana kontribusinya tadi pingin buat bisnis yang juga berdampak secara sosial atau mungkin yang kita sekarang lebih dengar tuh socialpreneurship ya, bisa masuk nggak sih Mas tadi Creafits itu dengan misi-misi sosial yang mau dibawanya? Bisa masuk karena mungkin untuk kedepannya kayak menargetkan di tim Creafits ini mereka yang benar-benar mungkin memiliki keterbatasan secara ekonomi untuk melanjutkan kuliah. Jadi mereka bisa
kayak magang dulu di Creafit itu untuk menambah pengalaman juga. Saya juga kita membuka kesempatan untuk teman-teman difabel untuk bisa gabung sama Creafit itu untuk menjadi bagian dari tim Creafit karena Creafit sendiri itu menghandle cukup banyak proyek jadi sangat membutuhkan banyak teman-teman kreatif gitu untuk bisa menyelesaikan proyek-proyeknya Creafit gitu. Ya, tadi jadi untuk target sasarannya itu juga menyasar ke teman-teman yang mungkin secara ekonomi belum yang ekonomi masih kurang dan juga fokus di teman-teman difabel diberikan kesempatan gitu. Jadi mengusung inklusivitas juga ya Mas ya. Ya mulai tahun ini tuh mencoba mengusung konsep inklusivitas juga. Kalau boleh tahu sekarang tim di Creafit berapa orang Mas? Karena ini tuh based on project, jadi misalkan satu project tuh bisa dihandle 5 orang gitu. Jadi kayak mungkin satu tim itu bisa menghandle 2 sampai 3 project. Kadang ada tim yang lain kalau udah kepenuhan rekrut lagi tim gitu 5 orang lagi untuk project ini gitu. Jadi kayak paling banyak mungkin gak tetap sih timnya tuh. Jadi si timnya tuh based on project gitu. Jadi kadang satu project 5, satu project lagi 5 lagi gitu. Jadi bukan tim yang tetap gitu. Oke, kita beralih lagi ke teman-teman penonton. Mangga yang mau tanya-tanya ke Mas Egi, boleh banget. Lagi batuk. Jaga kesehatan Mas, ini emang cuacanya lagi. Iya di Bandung hujan terus. Bandung hujan terus. Tadi puasanya lancar Mas? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Kak, SSP 1 apa kabar semuanya? 9 tahun lalu. 9 tahun lalu berarti bareng Mbak Weni, Mas Denny. Berarti ternyata orang dibalik desain, video dan program-program yang teknologi komunikasi itu ya salah satunya ada Mas Egi di belakangnya ya. Cerita yang tadi Mas terkait program yang di Sebatik yang tentang kreatif itu, desain kreatif. Waktu itu kan apa namanya? Sebenarnya waktu itu ikutan GBN dulu ya, ikutan yang reguler dulu. Cuma waktu itu Weni ngajakin ayo gitu kan. Akhirnya ikutan. Dan Weni ini salah satu teman yang sahabat yang apa yang tahulah kemampuan saya gitu di desainnya dari awal ngedesainnya jelek banget sampai ngedesainnya pro banget itu tuh Weni tuh tahu jadi akhirnya dia kayak ngajak di GBN di bagian media terus juga yang ngerancang bagian apa namanya tuh project-project yang di Sebatiknya tuh Denny sama Weni kalau nggak salah dan ada waktu itu ada kelas untuk Corel Draw juga untuk apa namanya menggambar anak SD. Jadi di situ diajarkan bagaimana kayak basic bagaimana cara menggunakan Corel Draw, bagaimana bikin sebuah logo yang bagus gitu kan. Itu selama 2 bulan. Ya. Sasarannya anak SD. Kalau yang menggambar itu anak SD, untuk Corel Draw ini anak SMA. Oh iya. Ada juga sablon waktu itu karena di situ ada kayak UMKM sablon gitu yang belum optimal terus dibantu sama Wafi waktu itu sama Hari juga bikin sablon saya yang bikin desainnya gitu terus dicetak di sablonnya Wafi sama Hari gitu. Keren. Dan kalau kayak usaha sablon itu kan juga bisa sustain ini ya Mas berkelanjutan dan dilanjutkan oleh mungkin pemudanya atau pelaku usaha di sana ya. Pengalaman yang luar biasa banget sih kayak bisa tahu Indonesia di paling ujung tuh kayak gimana kehidupannya tuh ternyata wah seperti ini. Waktu itu kan pas pertama tuh kayak jalannya tuh masih bebatuan, gak tahu ya kalau sekarang udah bagus apa enggak dulu tuh kayak masih bebatuan jalannya.
terus masih pakai rupiah sama ringgit ya waktu itu. 2014, 2015 ya Mas ya? 2014. 2015. Berangkatnya tuh 2015. Dan tapi dirancangnya tuh dari 2014-an. Aku lupa 2014 atau 2015. Udah lama banget. Keren sih sebagai perintis juga yang akhirnya sampai sekarang ke angkatan 9 dan semoga akan terus berlanjut Iya. membawa kebermanfaatan khususnya di Sebatik nanti di angkatan selanjutnya ya Mas, mudah-mudahan. Keren banget Mas. Yuk kita balik lagi ke nonton kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin ini Mas balik, maaf ya kalau misalnya agak loncat-loncat tadi pengabdian, terus ke karir, balik lagi ke pendidikan gitu, nggak apa-apa lah. Karena ini ngobrol santai juga ya. Iya. Semoga teman-teman bisa memetik ini ya pelajaran positifnya. Oh, ada Mas Idam juga. Halo Mas Idam. Ini Mas, mungkin tadi kan ada juga pertanyaan tentang LPDP nih. Mungkin ada nggak pesan buat pesan dari Mas Egi buat para calon penerima beasiswa LPDP ini? Kira-kira apa sih yang perlu dipersiapin? Mungkin saat di bangku kuliah tadi mungkin aktif di kegiatan sosial, di pengabdian, join GBN mungkin atau komunitas sosial lainnya. Terus atau mungkin apa yang perlu dipersiapkan oleh fresh grade yang baru lulus, yang bingung mau kerja atau mau lanjut studi, yang masih apa ya, masih mempersiapkan untuk langkah selanjutnya itu kira-kira apa Mas? Nah, untuk teman-teman yang apa namanya ingin memiliki karir ataupun karir di perusahaan ataupun ingin menjadi dosen, alangkah baiknya gitu kan waktu selama kuliah tuh dipersiapkan secara baik gitu, secara akademiknya, ikut organisasi kayak GBN gitu, yang mana nanti itu akan memiliki dampak yang baik gitu untuk kita nanti terjun ke dunia profesional ataupun dunia akademik gitu kan. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang baru lulus gitu kan, bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja gitu kan. Kalau saya kalau pengen kuliah lagi itu tuh bukan apa ya, bukan kayak belum dapat kerja kuliah lagi aja gitu kan. Banyak tuh teman-teman saya kayak gitu kan, yang di S2 kayak belum dapat kerja akhirnya kayak mereka kuliah lagi. Tapi kita tuh harus punya tujuan yang jelas gitu kan. Kalau mau kuliah lagi tuh tujuannya apa sih gitu kan. Kalau misalkan pengen jadi dosen, ya oke lah bagus kuliah lagi gitu kan. Kalau misalkan kayak saya pengen menambah ilmu di bidang bisnis gitu kan, kuliah lagi. Kalau memang teman-teman pengen memperbanyak dulu pengalaman di perusahaan, mungkin lamar-lamar kerja dengan tata cara yang baik gitu kan, ataupun membangun relasi, tanya ke relasi-relasi kakak tingkat, apakah ada lowongan pekerjaan gitu kan. Karena pekerjaan yang kita dapat pertama tuh bisa menjadi kayak keberlanjutan gitu kan. Kayak saya gitu, pertamanya kerja jadi desainer, terus aja jadi desainer gitu. Jadi harus dipertimbangkan juga mau kerja di mana gitu. Harus clear ya Mas untuk rencana kedepannya seperti apa dan bisa dipersiapkan sebenarnya sejak di bangku kuliah tadi. Kalau Mas Egi kan emang aktif di organisasi dan kebetulan di divisi PDD lah kalau bilang. Temenku mungkin di SSP 7 yang di PDD juga, PDD itu pekerjaan abadi. Kalau udah nyemplung di PDD terus pokoknya. Dari awal kuliah sampai lulus tuh di PDD terus. PDD terus. Iya sih, menarik. Itu tadi juga aku nge-highlight juga Mas Egi tadi bilang jangan sampai studi S2 ini cuman apa ya, bisa dibilang kayak batu loncatan gitu ya, maksudnya belum dapat kerja terus yaudahlah aku lanjut studi gitu. Kebetulan aku juga fresh grade, baru lulus banget Juni 2022, terus nyoba ini beasiswa LPDP karena memang kalau aku pribadi itu emang aku karena tadi lintas jurusannya, jadi aku pengen kayaknya emang butuh belajar banget tentang isu yang jadi concern aku, jadi untuk bekal belum aku kerja, jadi emang kebutuhan sih aku untuk lanjut S2 itu.
Jadi nggak betul. yang ya, buat ngisi waktu ini gitu. Iya. Banyak yang terjebak juga di situ ya Mas ya. Tadi terima kasih juga tipsnya dari Mas Egi. Gitu. Mungkin ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya? Mungkin satu pertanyaan lagi. Mas Idam, apa Sebelum kabar? Mas Idam ini kayaknya juga PDD ya Mas Idam? PDD abadi. Oke, karena kayak udah malam juga sih Mas, mungkin satu pertanyaan penutup. Ya. Tapi juga boleh juga nanti closing statement-nya emang nggak Mas Egi. Ini sih Hmm. tadi kan karena topik kita tadi tentang pendidikan, karir, dan pengabdian. Boleh Mas, menurut pandangan Mas Egi lah, benang merah dari ketiga itu tuh kayak gimana sih Mas buat ininya? Jadi relevansinya saling terkaitan dari hubungan ketiga itu tadi, itu kayak gimana sih? Hmm. Menurut saya itu tuh semuanya tuh ada benang merahnya gitu kan. Apa yang kita kerjakan sekarang tuh mau di bidang bisnis, mau di bidang akademik ataupun apapun, ujungnya tuh untuk mengabdi ke Indonesia sendiri itu. Dan juga apa yang kita kerjakan itu yaitu karir kita gitu kan. Jadi persiapkanlah dengan baik gitu kan, selama kita sekolah, kuliah, ikut organisasi ya ikut secukupnya yang memang kita butuhkan dan merasa kita baik di bidang itu, ikuti saja gitu kan. Terus juga kita berkarir pun, uh, mau dimanapun karirnya itu adalah bentuk pengabdian juga gitu, untuk pengabdian untuk negara, untuk lingkungan kita sekitar kita gitu kan, menjadi PNS gitu juga, untuk pengabdian, menjadi pebisnis juga bentuk pengabdian, semuanya itu ujungnya tuh adalah bentuk pengabdian gitu. Ya. Jadi emang saling terkonektif ya Mas ya tadi mungkin kalau pendidikan bisa menjadi bekal untuk berkarir, tapi berkarir juga bukan yang profit oriented, tapi juga ada nilai-nilai kebermanfaatan tadi yang sebenarnya kalau dilihat dari pengabdian sendiri tadi Mas bilang kan banyak sekali bentuknya kan kalau kita berkarir dengan mungkin dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan itu kan juga bisa dikatakan sebagai pengabdian juga gitu ya. Oke, keren banget sih Mas Egi. Yeah. Karena udah setengah 10 juga, mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol bareng lagi, bareng Mas Egi, bareng teman-teman saudara Batik Project, baik di yang lintas angkatan nanti monggo diberikan kesempatan untuk ikut sharing di talkshow selanjutnya. Mungkin itu aja. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih Mas Egi yang udah meluangkan waktunya, yang udah berkenan sharing malam ini di sela-sela kegiatannya, apalagi di Ramadan ini. Terus semoga tadi obrolan singkat kita ada apa menjadi bisa dipetik hikmahnya, bisa ada mendapatkan kebermanfaatan lah dari sedikit obrolan kita malam ini. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di talk show GBM berikutnya. Mungkin Mas Egi ada yang mau disampaikan lagi Mas untuk closing statement-nya atau cukup? Mungkin cukup. Kalau teman-teman mau apa namanya, kalau mau kontak saya bisa lewat feed ataupun ada Instagram saya Igi Pranajaya yang pribadi gitu, untuk ngobrol-ngobrol seputar bisnis dan LPDP. Kalau misalkan mau tanya secara pribadi boleh. Tuh. Ya. Tadi sudah. Terima kasih Mas. Tadi sudah ditawarkan juga. Monggo yang mau diskusi lebih lanjut bisa lewat Grafits atau yang mau diskusi lain seperti pendidikan, mungkin tentang LPDP juga tadi boleh tadi melalui Instagram pribadinya Mas Egi. Oke, terima kasih teman-teman yang udah bergabung juga. Terima kasih Mas Egi. Mungkin sekian. Dan terakhir tadi kalau obrolan sebelum tutup ya, obrolan kita tadi kan 3 topik itu, kita kembali lagi ingat bahwa baik-baiknya manusia kan yang bermanfaat dengan orang lain lah, dengan apa, dengan
ikhlas kita berkarir ataupun melakukan kegiatan lainnya dengan ikhlas, dan pengabdian itu kan tujuannya juga bermanfaat ke orang lain. Seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Aku tutup ya, teman-teman. Ya, terima kasih Rika, Assalamualaikum terima kasih Dede. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mas? Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam.